Nah, nilai kemerdekaan ini cuma memang nggak langsung apa ya, nggak langsung kita itu jadi luhur, makanya disebutnya kan dorongan luhur ya, dorongan keinginan luhur. Dorongan keinginannya itu pasti ada. Bung Karno bilang tuh kita ya cacing aja kalau ditindas itu melawan lah, selemah-lemahnya cacing. Pasti keinginan untuk melawan itu pasti ada. Cuma kalau kita tuh akhirnya ngelihat bahwa merdeka ini haknya segala bangsa nih, akhirnya itu jadi solusi itu buat kita. Solusi untuk mengatasi permasalahan kita sendiri. Permasalahan kita apa? Permasalahan kita apa ya? Merasa ya itu egoisme golongan itu. Ya akhirnya kita ngelihat bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, kita harus merdeka, bangsa lain tapi juga merdeka. Kelompok kita harus merdeka, kelompok lain juga merdeka, diri kita merdeka, orang lain juga harus merdeka. Jadi itu menjadi solusi jalannya untuk bisa ada titik temu adalah kita harus setara nih, sama-sama merdeka dan saling menghormati kemerdekaan. Nah, mindset itu kan makin mengkristal ya, waktu demi waktu, dan upaya-upaya itu juga makin kuat. Kemerdekaan juga makin lantang disuarakan. Kayak Oscokro itu ya ditulis sebagai, ya nggak tahu ya, mungkin fakta sejarahnya, tapi ada salah satu yang berpendapat bahwa Oscokro lah orang pertama yang secara terbuka menyuarakan kemerdekaan itu ya. Kalau kita harus punya pemerintahan sendiri, kita harus merdeka. Dan memang waktu zaman Oscokro udah lihat. Waktu itu Oscokro lihat ini perjuangan kalau diibaratkannya ya, seperti aliran air, nanti ini bakal jadi banjir besar. Kalau dulu kan dilihat, ini sana ada perjuangan ini, perjuangan itu. Tapi dia lihat tuh kayak aliran kecil gitu. Tapi dia udah prediksi itu, bahwa nanti ini kayak akan jadi sebuah banjir besar yang menghantam imperialisme itu. Dan itu kan memang terjadi kan, lambat laun kita lihat itu. Dan tanda penting makin mengkristalnya kesadaran itu di 1925 ada Manifesto Politik. Ini kan kita bisa membaca perjalanan pikirannya bangsa. Pikiran bangsa kita itu berjalan begitu kan. Kita kan dibentuk oleh sejarah, pelan-pelan gitu, bahasanya dibentuk oleh sejarah. Pernah ngalamin dulu zaman kerajaan, ngalamin dijajah lama, pelan-pelan dibentuk. Muncul lagi pikiran yang makin kuat tuh. Kita lihat itu di Manifesto Politik 1925. Manifesto Politik ini dikeluarkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang ada di Belanda itu, Bung Hatta itu dan kawan-kawannya. Itu bukan perhimpunan kecil ya, karena bahkan dia punya majalah. Dia cetak majalah sendiri, kalau salah Indonesia Merdeka namanya, kalau salah. Dan itu majalah itu tulis dikirim biasanya ke Indonesia. Jadi untuk ikut memotivasi gerakan-gerakan yang ada di Indonesia. Nah di Manifesto Politik itu kita bisa lihat sederhananya gini. Jadi di situ mulai ada bahwa kita harus punya pemerintahan sendiri. Itu sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Karena ini udah nggak mungkin. Maksudnya kita nggak mungkin kayak kita bangsa kita itu, tapi yang memerintah itu bangsa lain. Itu udah nggak mungkin. Maksudnya kita sampai kepada kesimpulan ini harus punya negara sendiri. Itu perkembangan pikiran kita itu begitu. Di 1925 tuh ada pikiran begitu yang mengkristal. Jadi kita mau nggak mau harus merdeka. Karena udah nggak mungkin jalan ya kalau pemerintahannya pemerintahan asing. Nggak mungkin bisa adil lah, nggak mungkin bisa sejahtera. Udah pokoknya harga mati, ini merdeka itu harga mati. Cuma kemudian dan kalau kita mau merdeka gitu, jadi ada 3 poin lah ya manifesto itu.
kita harus mau tidak mau kita harus bersatu. Karena pikiran itu muncul dari mana ya? Dari pengalaman panjang kita juga. Akhirnya kita mulai punya kesimpulan-kesimpulan yang makin kuat bahwa satu, kita harus merdeka, dua, kita harus bersatu. Karena kalau nggak bersatu nggak mungkin selesai ini perjuangan. Nggak mungkin selesai, kita udah ngalamin panjang berjuang. Ya nggak gimana, nggak hebatnya Imam Bonjol, Ponorogo segala macam itu orang-orang hebat gitu ya. Dan itu ya istilahnya berani korban nyawa. Kita akhirnya kita harus bersatu. Kalau nggak bersatu ya sama aja bohong. Kalau kita mau bersatu, satu-satunya jalan menurut gitu ya, kita harus bisa mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit. Ini kan satu kesimpulan yang ada dalam pikirannya kita itu, pemuda-pemuda waktu itu. Yang kita melihat itu dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi ada semacam kesadaran kita harus merdeka, kita harus bersatu, dan harus bisa mengesampingkan perbedaan sempit. Jadi ini kayak sudah manifesto gitu. Udah jadi manifestonya kita, manifesto perjuangan, manifesto politik. Pokoknya itu udah jadi pakemnya kita, harus begitu, 3 poin itu. Harus merdeka, harus bersatu, kalau mau bersatu harus mengesampingkan perbedaan sempit. Begitu pikiran itu. Itulah yang kemudian menggiring akhirnya Kongres Pemuda pertama. Dan kita bisa lihat di 1926 itu ya, bagaimana pikiran-pikiran itu bergerak gitu, bergeser. Dengan misalnya kita bisa lihat itu dari munculnya lagu yang Supratman tadi itu. Dari barat sampai ke timur bergeser pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi pikiran ke Indonesia itu mulai ditanam tuh, dicek gitu, lewat lagu itu. Supaya karena kita ada masalah itu. Bangsa Indonesia punya masalah dengan cara pandangnya terhadap tanah air. Kita punya masalah. Orang Aceh menganggap tanah airnya tanah Aceh. Orang Batak menganggap tanah airnya tanah Batak. Orang Jawa menganggap tanah airnya tanah Jawa. Kita punya masalah sama identifikasi bangsa. Kita ini bangsa apa? Orang Jawa mungkin dia menganggap bangsa Jawa. Orang Sunda menganggap bangsa Sunda. Walaupun ada ya, maksudnya di alam bawah sadar kita itu ada kesadaran kita satu bangsa ya, karena kita pernah 2 kali national state, dalam Sriwijaya dan Majapahit national state. Jadi itu di alam bawah sadar kita itu pasti ada juga gitu. Cuma kita ada problem itu, problem cara pandang terhadap tanah atau tanah air, cara pandang kita terhadap bangsa. Identitas kita itu masih pecah. Mindset kita pecah. Kayak Supratman bikin lagu itu, dipuji dia di Kongres Pemuda pertama itu. Dengan lagunya itu, karena itu sangat menginspirasi. Tapi itu menggiring pikiran itu. Cuma 1926 itu kan belum clear, kita belum sepakat. Karena memang mencapai persatuan itu juga nggak mudah, itu panjang cerita itu ya. Sampai Kongres Pemuda pertama harus berlanjut lagi Kongres Pemuda kedua. Untuk bersatu itu juga nggak mudah karena ego kelompok, ego kesukuan, ego agama juga tadi seperti Pak Pur bilang. Itu ada. 1926 itu sebenarnya draftnya sudah jadi. Sudah ada, usulannya sudah ada. Bertumpah darah satu, berbahasa satu, ada, cuma problem bahasa aja. Kalau Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu, tapi siapa itu? Tabrani ya, Muhammad Tabrani dia, loh kok gitu? Maksudnya bahasa gampangnya lah ya. Tanah airnya Indonesia, bangsanya Indonesia, kok bahasanya bahasa Melayu ya gimana? Itu nggak lucu loh. Terus Muhammad Yamin bilang, terus harusnya bahasa Indonesia dong. Ini kata Yamin, ya kan bahasa Indonesia nggak ada. Kalau nggak ada, ya harus diadakan. Kasus sederhana itu. Kalau memang bahasa Indonesia belum ada, ya diadakan. Orang bahasa Indonesia juga tadinya nggak ada. Ya bahasa Indonesia diadakan.
supaya klop itu, bertumpah darah satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Karena problem kita memang di situ, mindset kita tentang tanah air, mindset kita tentang bangsa, identitas kita itu belum nyatu, identitasnya belum nyatu, masih parsial gitu. Jadi belum ada identitas yang ngiket gitu. Nah, Sumpah Pemuda ini seperti Pak Wahyu bilang, ngiket gitu, ngiket. Jadi perlu ada ikatan, karena enggak, sehingga dia memunculkan sifat baru, ikatan itu. Ada ikatan yang membuat dia, karena kalau nggak diikat, walaupun kita di atas tanah yang sama, kalau nggak diikat itu nggak jadi apa-apa. Sama kayak hidrogen, masukin ke botol, masukin lagi oksigen, jadiin satu dalam botol, jadi air nggak? Jadi air? Hidrogen sama air, Hidrogen sama oksigen digabung jadi satu, diikat jadi air. Ikat karet. Campur dong. Enggak, dimasukin satu tempat. Ada tempat atau botol atau apa gitu, jadi air nggak? Oh iya. Kan jadi air kan? Enggak jadi air. Nggak semudah itu. Kita kan dari dulu juga hidupnya bareng nih, satu tempat gitu. Waktu zaman itu satu tempat. Jadi Indonesia nggak jadi. Karena perlu ada yang ngiket gitu. Perlu ada yang gitu. Air itu kan sebenarnya hidrogen sama oksigen yang diproses oleh alam, entah gimana cara alam memprosesnya, sehingga terjadi ikatan molekul itu, jadilah molekul air. Sehingga dia ada sifat baru, sifat air. Jawa, Sunda, Batak, Minahasa, macam-macam itu loh, Bugis, segala macam ketemu, yang Islam, yang Kristen ketemu, melalui satu proses sejarah kita diramu gitu sedemikian rupa, akhirnya Sumpah Pemuda muncul sifat baru, bukan sifat Jawa, bukan sifat Islam juga, bukan sifat Islam dalam tanda kutip ya, sifatnya sifat Islam gitu, kalau dalam pengertian yang lebih besar ya. Bukan sifat Sunda seterusnya, tapi sifat baru, sifat Indonesia yang menerima keberagaman, yang setara, menerima kemerdekaan, kesetaraan. Di situ tuh Sumpah Pemuda. Jadi kita menjadi orang-orang yang setara di situ. Nggak ada yang lebih tinggi di Sumpah Pemuda itu. Kita sepakat jadi satu bangsa dan nggak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Nggak Sunda lebih tinggi dari Jawa, Jawa lebih tinggi dari Sunda, atau Sunda lebih tinggi dari Batak, nggak ada. Pokoknya Sumpah Pemuda kita jadi satu bangsa gitu. Jadi akhirnya muncul itu identitas baru, genetikanya kebentuk. Kalau ibarat manusia itu baru sel tunggal, embrionya ya. Tapi belum jadi bayi. Tapi ini kan udah bawa sifatnya dia. Waktu Pak Wahyu ini pernah jadi embrio. Sifatnya sudah ada tuh. Karena genetikanya sudah ada di situ. Sumpah Pemuda tapi bentuknya masih sederhana kan. Cuma kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa itu. Terus kita punya identitas yang menyatukan kita, merah putih itu. Ini lambang kita ya, merah putih gitu. Ini identitas kita ya. Bahasa Indonesia itu ya disimbolkan dengan itu lah, merah putih itu jadi identitas yang mengikat kita bersama. Dan ini visi perjuangan kita ya, Indonesia Raya. Jadi Indonesia yang raya. Yang bangun jiwanya, bangun badannya, tanahnya mulia apa segala macam lah ya. Kalau versi awal lagu R. Supratman ya, yang tanahnya suci segala macam, yang dia harus kita muliakan, harus kita bela gitu sama-sama. Nah, sifat itu ini ketika ini udah kebentuk beda lagi, maksudnya apa ya? Jadi karakter pikiran-pikiran itu, karakter bangsa Indonesia itu terbentuk perlahan gitu. Mulai kesadaran nasional terus gitu. Akhirnya betul-betul kejadian jadi satu bangsa. Ini udah jadi kayak genetikanya itu disamakan. Genetika para pemuda waktu itu memang nggak langsung semua.
Sumpah Pemuda itu juga kan nggak datang semua orang Indonesia datang semua di situ, perwakilan. Malah kan paling banyak itu kalau data itu 750 lah, salah satu data yang menyebutkan 750 jumlahnya, mungkin juga nggak sampai. Tapi apakah itu masalah? Kan bahasa Indonesia jutaan, terus berarti nggak semua bangsa ini bersumpah. Perwakilan 80 juta. Iya, perwakilan. Jadi kita sepakat. Maksudnya termasuk kayak proklamasi juga, yang proklamasi berapa orang? Dan mungkin nggak semua bangsa rakyat Indonesia dulu tahu mau proklamasi juga. Tapi ini ide yang kita tahu, kita sepakat gitu sama Pemuda ini. Jadi ini kayak pikiran kita itu di situ memang duduknya gitu di Sumpah Pemuda. Dan setelah Sumpah Pemuda itu kan langsung bahkan Bung Karno walaupun nggak hadir ya, di bukunya Cindy Adam dia bilang di 28 Oktober 1928 itu Bung Karno dengan hikmat mengikrarkan sumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dia nggak hadir di situ, tapi dia ikrar itu. Dia tahu kabar itu. Dia ikrar, maksudnya mengikrar dia sendiri satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu di bukunya Cindy Adam ya, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Kalau tentang keberadaannya lain-lain saya nggak tahu lah, itu dari Sukamiskin atau di mana. Tapi Bung Karno yang jelas istilahnya ya mungkin ada alasan tertentu tidak hadir. Apakah betul dia di penjara di Sukamiskin atau apa nggak tahu. Ataukah mungkin karena waktu itu Bung Karno habis-habisan dikuntit sama Belanda. Coba juga kalau lihat bukunya Cindy Adam ya. Ya kadang tuh ini kumpul, karena Bung Karno kalau dia datang tuh kumpul orang. Bahkan pernah Bung Karno itu kayak meeting tuh di tempat pelacuran. Kadang-kadang nyewa gedung bioskop. Gedung bioskop dulu, zaman dulu tuh kalau pagi-pagi subuh tuh kan itu di situ kadang-kadang ceritanya kadang-kadang karena dikuntit habis sama polisi Belanda. Kadang-kadang dia ngumpet di mobil gitu, ngobrol di belakang mobil gitu. Kayak gitu. Mungkin karena itu mungkin Bung Karno kalau hadir di situ mungkin lain cerita ya. Mungkin saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Bung Karno mengatakan dia berikrar di 28 Oktober. Artinya itu memang walaupun yang hadir perwakilan, tapi jiwa kita memang di situ tuh, jiwa Indonesia itu di situ. Dan walaupun di Sumpah Pemuda Indonesia Raya nggak boleh dinyanyikan liriknya sama biolanya, tapi setelah itu kan ribuan dicetak dan diajarkan kemana-mana. Kalau itu berdasarkan film Vers Pratan ya. Berdasarkan Vers Pratan kan dicetak gitu berlomba-lomba ribuan. Diajarkan di mana-mana itu supaya mindset kita itu sama. Jadi genetika yang lahir di Kongres Pemuda kedua itu direplikasi. Sama kayak kalau di tubuh itu ada sel lama, kan ini semua sel kan nanti mati ada. Jadi sel baru itu direplikasi. Replikasi DNA-nya di situ. Nah, itu kayak gitulah. Jadi kayak ini genetikanya direplikasi ke yang lain sehingga mindsetnya sama. Sehingga sejak saat itu mindset ke Indonesia itu udah kita satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Di pikiran kita begitu. Sehingga itu yang membuat perjuangan kita efektif. Dan tadi kalau cerita Pak Nur di November ya, 10 November ya, peristiwa Surabaya itu mungkin menjadi peristiwa yang mengejutkan buat sekutu, khususnya Inggris ya. Mengejutkan karena Inggris sudah sesumbar 3 hari kalau nggak salah dia bilang Surabaya ini akan rata dan tanah. Bahkan Belanda juga nggak begitu pusing tuh Indonesia proklamasi karena udah 300 tahun ya, pokoknya beratus tahun lah gitu ya di Indonesia. Dia tahu betul ya, gampang lah dipikir, ntar tinggal kita datangin tentara udah kita rebut lagi gitu doang. Tapi kan nggak nyangka juga
Indonesia sudah berbeda. Indonesia yang dulu sama Indonesia setelah Sumpah Pemuda, lebih-lebih setelah Indonesia Proklamasi itu udah beda. Karena mindsetnya udah beda, pandangan udah beda. Di Surabaya orang Minahasa ada datang di situ, orang Kalimantan datang di situ, orang Bali ada di situ, orang Aceh ada di situ, orang Tapanuli ada di situ, orang Maluku, pokoknya itu dengerin aja pidatonya Bung Tomo. Pidato Bung Tomo tuh sebutin semua itu. Pemuda Minahasa, pemuda dari Aceh, pemuda dari Bali, dari mana itu dia sebutin banyak itu. Yang ada di Surabaya itu. Jadi bukan cuma area-area Surabaya di situ. Ada orang Aceh di situ. Aceh ngapain belain Surabaya? Kalau dulu nggak ada ya, bodo amat ya Aceh. Ya Surabaya urusan dia lah. Nggak ada dulu. Tapi Aceh turun gitu di situ karena Surabaya juga adalah Aceh. Udah satu. Iya, mengejutkan sih, 2 jenderal yang tewas terus. Ya pokoknya akhirnya nggak berhasil ya. Ya jadi itulah maksudnya Sumpah Pemuda itu memahami keindonesiaan kita nggak bisa keluar dari genetika itu. Jadi genetikanya itu memang begitu, nggak bisa mau diapain juga nggak bisa. Kita bisa operasi plastik tapi genetika itu nggak bisa dirubah ya. Ini kan pernah ada tuh di Korea tuh ya, operasi plastik jadi cantik, jadi putih apa, nikah, anaknya jelek gitu. Genetika itu nggak bisa dibohong. Akhirnya digugat sama suami. Karena dia merasa tertipu ya. Karena ya hasil ini semua kan, dia jadi cantik itu hasil itu. Anaknya jadi jelek. Anak jiwanya di situ, gennya kita. Nggak bisa, misalnya kita mau diapain lah, mau dibawa khilafah, mau dibawa PKI, mau diapa, nggak bakal jadi. Nggak bakal. DTI pernah berontak, PKI pernah, nggak bakal jadi. Nggak bakal bisa. Karena udah di darah gitu, udah di darah. Itu kayak udah terinjek gitu di situ. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tuh secara tidak langsung tuh udah ngalir di darah kita. Disadari atau enggak, mungkin secara sadar mungkin orang-orang pada ini ya. Tapi di darah kita itu udah begitu. Orang Indonesia itu. Jadi percuma aja sih kalau misalnya khilafah ngotot, nggak bisa. Nggak bisa. Indonesia itu nggak bisa. Indonesia itu hanya bisa dengan Pancasila, karena Pancasila itu manifesto dari ya, proklamasi ya, manifesto dari Sumpah Pemuda itu. Jadi termanifestasi gitu ke bentuk-bentuk lain, ke bentuk yang lebih ini ya. Proklamasi itu manifesto dari Sumpah Pemuda, dibentuk ini ya. Kita sehingga ketika proklamasi ya ikatnya sama ini sekarang, yang ikat kita proklamasi. Terus ketika Pancasila jadi dasar negara, kita diikat sama ini. Ikatan kita adalah Pancasila, tapi itu secara tidak langsung ikatan kita adalah proklamasi. Ikatan kita adalah Sumpah Pemuda juga. Kita diikat sama itu. Nah kalau kita putus, maka putus itu. Kalau kita misalnya nggak nerima itu ya, nggak nerima ikatan kita itu, kita nggak terkoneksi sama sifat Indonesia. Karena itu yang ngikat kita. Kalau tadi kayak hidrogen sama oksigen, bisa saja dia barengan tapi tidak jadi air. Barengan tapi nggak jadi air, nggak membentuk sifat baru. Air itu kan sifat baru. Sifatnya air, cair, terus lembut kayak gitu. Beda sama sifat oksigen sama hidrogen, beda. Dia ada sifat baru, tapi tidak menghancurkan sifat kesukuan kita, keagamaan kita. Yang Sunda ya jadi Sunda, yang Batak ya jadi Batak. Kan yang Batak kan nggak harus, maksudnya tetap bisa jadi Batak kan? Yang Islam tetap jadi Islam. Mau nikah ala Islam kan, mau nikah terserah lah begitu. Mau gimana, mau Sunda nikah ala Sunda, Jawa nikah ala Jawa, pokoknya terserah lah, praktekkan itu.
budaya apa keyakinan kita bebas, kita merdeka. Cuma ada ikatan yang lebih besar, ikatan keindonesiaan. Itu identitas baru, identitas yang ikut kita. Nah, kita mesti terikat sama keindonesiaan itu. Jadi orang yang terkoneksi sama itu. Jadi kita di satu badan gitu. Kalau ngomong satu bangsa berarti udah satu badan. Ya, satu badan itu satu jiwa juga. Kalau nggak satu jiwa, nggak satu badan ya berarti kita beda. Kalau satu badan ya berarti ya makanya orang Indonesia kita bisa katakan begini. Kalau ada orang yang nggak toleran sama perbedaan, nggak berlaku adil sama orang lain, nggak pro kepada perdamaian, ini bukan orang Indonesia. Bisa kita bilang begitu. Berarti ke-Indonesiaan nggak mengalir dalam darah dia. Kalau dia orang Indonesia pasti toleran deh, pasti. Udah pasti begitu. Kalau dia terkoneksi sama Indonesia. Karena sifat Indonesia begitu. Sejarah kita yang membentuk, pikiran kita itu dibentuk itu. Jiwa Indonesia begitu, gampangnya ini kok eksploitasi, kok kepentingan gua masih, bukan Indonesia udah. Karena itu ya Indonesia itu ya pasti toleransi, genetikanya begitu. Sehingga itu mempengaruhi segala-galanya udah tuh, mempengaruhi kenapa bentuknya republik, kenapa harus kesatuan ya mau apalagi itu, udah kodrat kejadiannya. Bisa nggak selain republik? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau jadi raja, siapa yang jadi raja? Siapa yang lebih berhak jadi raja di sini? Emang siapa yang paling berhak sama tanah air ini? Sebutkan. Apakah Jawa lebih berhak? Enggak juga. Apakah orang Islam yang paling berhak atas tanah ini? Enggak juga. Jadi kalau misalnya kita mau jadi raja, siapa yang paling berhak? Kelompok mana? Kalau mau dinasti, keluarga siapa itu? Keturunan siapa? Nggak bisa selain republik, nggak mungkin. Karena ini haknya seluruh rakyat Indonesia. Makanya satu ini juga kalau berkaitan sama pemuda karena ngomong tanah. Menurut saya harusnya negara menjamin setiap orang Indonesia itu punya tanah, harusnya. Menurut saya. Kalau ada orang nggak punya tanah, terus tanah air lu mana? Tahu sih? Kan ada orang yang punya tanah yang ngontrak atau nggak punya tanah, lu tanah airnya mana gitu? Tanahku ngontrak, airku beli. Harus punya tanah, gimana caranya? Ini kan tanah Indonesia banyak gitu loh. Ini kan luas abad-abad nih tanah. Gimana jamin dia punya tanah gitu? Tak gimana caranya? Masa negara nggak bisa sih? Kan banyak orang-orang yang konglomerat yang menguasai jutaan hektar tanah gitu. Harus punya tanah, ya tanahnya dia yang mana gitu loh. Kan ini tanah air dia. Masa dia ada di atas tanah ini dia nggak punya tanah gitu. Misalnya begitu ya. Salah satunya itu. Artinya ya gitu sih. Ya sebuah pemuda ya artinya ya itu sih, kita berangkatnya dari dorongan ingin merdeka, tapi kita kemerdekaan dalam definisi kita itu luhur ya. Kemerdekaan itu milik semua orang, milik semua bangsa, milik semua golongan, bukan milik Indonesia aja. Makanya Indonesia sekeren-kerennya, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya teknologi nggak akan dijajah bang Arab. Kita mau jadi kuat sekuat-kuatnya, nggak ada yang tandingin, nggak akan itu. Genetika kita begitu, nggak akan itu jajan. Misalnya Malaysia itu lemah banget, udah caplok aja, nggak akan. Indonesia nggak akan. Genetikanya nggak ke situ. Itu melanggar sumpah tadi, melanggar sumpah, ikatan, akad. Memang akad itu perlu, dan itu harus dihormati. Nggak ada yang tanpa akad ya. Kita di perusahaan itu ada akad, tertulis tidak tertulis ya. Nikah ada akad, bangsa ini ada akad. Ada janjinya gitu, ada sumpahnya. Proklamasi itu juga akad, Pancasila itu akad. Nggak bisa ujuk-ujuk kita mengkhianati durhaka. Karena itu kesepakatan juga. Sumpah Pemuda itu ya gitu, ya masih berlaku, masih relevan.
Ya gimana nggak relevan memang itu. Gennya kita mau gimana? Kira-kira begitu Pak Hadi. Baik Sudah Pak saya- Dedi, terima kasih pemaparan yang sangat jelas dan panjang sekali, sangat Sekali doang. memukau. Sekali. Terima kasih Bapak. Cuma ini